Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, di kali ini aku akan mengambil materi atau video yang berisikan materi pelajaran berkaitan dengan pembelajaran di rumah. Ini kebetulan Pak Guru sedang berada di areal persawahan di belakang rumah. Di sekali bermain ke sini biar videonya tidak menjenuhkan, tidak hanya di kamar terus. Nah, ini banyak sekali sawah-sawah atau padi-padi yang baru saja ditanam. Baik, langsung saja ke materi. Jadi untuk materi pada kali ini, karena ini sudah menghitung hari atau bahkan sudah menghitung jam kita memasuki bulan Ramadan, hari ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan seperti itu. Jadi kita akan belajar tentang Ramadan. Nah, sudah menghitung jam kita akan memasuki bulan Ramadan. Sebuah kaul atau sebuah dawuh, sebuah dalil yang sering kali Pak Guru ingat ketika Ramadan akan tiba, itu adalah, kalau nggak salah seperti ini, man fariha biduhuli Ramadan. Nah, di barang siapa yang berbahagia atas atau yang berbahagia ketika bulan Ramadan itu tiba. Selanjutnya hadis haruma jasadahu ala niron. Jadi nanti orang yang berbahagia ketika Ramadan itu datang, orang-orang tersebut nanti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari panasnya api neraka. Jadi mulai sekarang coba deh, ini kan sudah menghitung hari, menghitung jam, kira-kira kalian sudah bahagia belum? Ini mau bulan Ramadan. Kalau dulu orang-orang tua itu banget bahagianya, saking bahagianya ketika ada bulan Ramadan, dulu itu membersihkan rumah, membersihkan lingkungan, kebun, jalan, dibersihkan semuanya. Itu adalah wujud kebahagiaan datangnya bulan Ramadan. Jadi ada hal yang spesial di semua perabotan rumah tangga dicuci, baju dicuci, maka nanti ada yang beli baju baru dan lain sebagainya. Itu adalah sebagian dari percikan kebahagiaan bulan Ramadan. Nah, coba kira-kira kalian ini sudah farihah, sudah bahagia atau belum? Ya, kalau belum bahagia, mulai sekarang paksa hati kalian untuk berbahagia. Dan hal yang bisa memaksa agar kalian bahagia itu adalah ketika kalian mengetahui apa sih bulan Ramadan itu, spesialnya apa bulan Ramadan itu, ada apa saja dalam bulan Ramadan. Kalau kalian tahu Ramadan itu sangat-sangat istimewa di antara 12 bulan yang ada dalam satu tahun, niscaya kalian akan bahagia. Nah, tapi kalau kalian sampai hari ini tidak mengetahui Ramadan itu seperti apa, di dalamnya bagaimana, atau minim pengetahuan tentang Ramadan, maka kalian tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi kalian yang belum bahagia karena ini mau Ramadan, silahkan cari bacaan yang berkaitan dengan bulan Ramadan, atau mungkin kalian bisa bertanya pada orang tua kalian, ya, bisa bertanya pada yang di situ mungkin mbak, om, tante atau anggota keluarga kalian yang mengetahui bulan Ramadan itu apa. Tanya, kepo, Ramadan itu apa sih, Ramadan itu bagaimana. Nah, ini tak kasih tahu salah satu keistimewaan bulan Ramadan. Di istimewanya bulan Ramadan itu, yang paling istimewa tadi, orang yang bahagia akan Ramadan saja dia akan diselamatkan dari api neraka. Itu janji Allah kepada kita. Nah, yang lainnya, kebahagiaan bulan Ramadan itu adalah nantinya dalam setiap bulan Ramadan
apapun yang kalian kerjakan akan bernilai pahala. Misalnya ada orang tidur, kalau di luar Ramadan ya tidur aja, tapi kalau dia tidur saat bulan Ramadan dalam keadaan puasa, maka dia akan mendapatkan pahala. Ada orang bulan Ramadan, hanya kalian bulan Ramadan kok mengerjakan PR, mengerjakan tugas, dalam bulan Ramadan belajar, itu juga nanti mendapatkan pahala ya, atau minimal pahalanya nanti dilipat gandakan, karena begitu istimewanya bulan Ramadan ini. Itu adalah salah satu dari banyak sekali keistimewaan bulan Ramadan, dan keistimewaan yang lainnya silahkan kalian cari, kalian tanya kepada anggota keluarga kalian yang lainnya. Biar apa? Biar ini tadi, biar sebelum nanti tanggal 1 Ramadan, perkiraan mungkin hari Jumat ya, hari Jumat kalian berbahagia. Yang belum bahagia, yang sudah bahagia ya dicari-cari biar kebahagiaannya tambah nyata. Tuh minimal rumahnya dibersihin, pakaiannya semuanya dicuci biar wangi. Mau Ramadan kok pakaiannya nggak wangi, ribon. Ya sampun rumahnya mau dibersihin belum Mbak Esa? Nah, Mbak Nilna juga rumahnya dibersihkan, semuanya dibersihkan. Mau bulan Ramadan ini ya. Tidak semua orang loh, tidak semua orang yang bisa menikmati keindahan Ramadan ya. Mulai sekarang coba paksa hati kalian untuk berbahagia. Lah, pada kesempatan hari ini Pak Guru akan menjelaskan sedikit tentang Ramadan, yaitu dalam Ramadan itu nanti orang Islam, umat Islam itu diwajibkan untuk berpuasa. Ini salah satu rukun Islam, mulai dari syahadat sampai haji, berpuasa. Nah, nanti tidak semua orang itu boleh berpuasa. Nah, oleh dari itu puasa itu nantinya dia punya yang namanya syarat ya. Selain itu puasa juga nanti ada yang namanya rukun. Nah, tetapi nanti Pak Khalid akan menjelaskan tentang ini syarat dulu. Ini banyak puasa ada yang namanya hal-hal yang membatalkan. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa, dia ada syarat, rukun, dan hal yang membatalkan puasa. Nah, tapi yang Pak Guru bahas ini dulu syarat. Jadi seperti yang Pak Khalid tadi katakan, tidak semua orang itu bisa melakukan ibadah puasa. Hanya orang-orang tertentu saja, hanya orang-orang yang sudah memenuhi syarat, hanya orang-orang yang syaratnya itu ada dalam dirinya. Nah, syarat puasa itu paling enggak itu ada 3 ya, 1, 2, 3. Coba kalian atau orang-orang di sekitar kalian nanti kira-kira sudah memenuhi syarat 1, 2, 3 ini ada belum. Syarat orang yang berpuasa pertama adalah Islam. Jadi kalau kalian belum beragama Islam misalnya ya, atau mungkin di luar sana, di luar negeri, kok ada orang berpuasa tapi dia belum Islam, maka secara otomatis puasanya tidak sah ya, tidak sah. Karena apa? Karena dia berpuasa sedangkan dia tidak memenuhi syarat, yaitu beragama Islam. Dari demikian di luar sana itu meskipun bukan orang Islam ini ya, katanya banyak yang berpuasa untuk kesehatan, karena dalam hadis juga diterangkan puasa itu menyehatkan badan. Jadi meskipun tidak orang Islam berpuasa. Nah, kalian ini sudah orang Islam berpuasa, dapat kesehatan badan, dapat pahala, menggugurkan kewajiban. Maka dari itu ini salah satu ini tadi
upaya agar kalian berbahagia, bersyukur dan berbahagia. Ramadan sudah mau datang. Pertama Islam. Syarat yang kedua, kalau kalian sudah oke lah, Pak Guru apa ya, Pak Guru jamin kalian semua Islam, sekolahnya di MI ya, Islam. Nah, orang Islam itu ciri yang paling khas, ciri yang paling khusus itu sudah pernah mengucapkan yang namanya kalimat syahadat ya, syahadat, syahadu alla ilaha illallah wa syahadu anna muhammadar rasulullah. Kalau kalian sholat itu diucapkan atau dibaca pada saat tahiyat awal dan tahiyat akhir, itu ada syahadat. Jadi kalau kalian sholat otomatis kalian udah Islam. Kalau nggak sholat ya berarti nggak Islam. Makanya sholatnya jangan ditinggalkan. Puasa iya, sholat ditinggalkan, itu juga namanya sama aja bohong, karena puasanya tidak memenuhi syarat nantinya. Ini yang pertama Islam. Yang kedua, syarat orang berpuasa itu balik ya, plus selain balik dia punya akal. Pertama balik dulu. Yang kedua balik dan punya akal. Ini dalam istilah Islam itu dikatakan dengan mukalaf ya, mukalaf. Jadi orang yang berpuasa itu atau orang yang diwajibkan berpuasa itu harus balik. Nah, kalau kalian belum tahu balik, harus sudah besar. Kelas 4 itu sudah besar, berarti harus berpuasa ya. Kalau mungkin kelas 4 masih puasa belum kuat ya, nanti puasanya puasa setengah hari atau puasa beduk ya. Wong Jawa itu biasanya nyebutnya poso beduk atau poso asar. Tapi kalau kalian nanti sudah besar, sudah sunat semua, yang perempuan sudah haid semua ya, itu nanti kalau kalian kok masih poso beduk, meskipun kalian kuat nggak kuat, itu dosa. Nih balik itu sudah besar, ingat ya, sudah besar. Nah, kalau kelas 4 udah besar itu ya, udah besar. Terus harus punya akal. Jadi kalau meskipun sudah kelas 4 atau mungkin sudah sunat, tetapi hilang akalnya seperti gila atau mungkin minum minuman keras hingga mabuk sehingga akalnya hilang, maka orang tersebut tidak memenuhi syarat. Otomatis nanti ketika dia berpuasa dalam keadaan gila, puasanya tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Tuh. Nah, orang yang balik sudah besar tadi dan sudah memiliki akalnya nggak hilang, itu nanti namanya mukalaf. Mukalaf itu artinya orang yang sudah punya kewajiban. Apabila kewajiban agama ditinggalkan, dia berdosa. Tapi kalau masih kecil kok kewajiban agamanya kok nggak dilaksanakan, maka belum berdosa. Langsung aja, yang penting kalian ingat Islam, balik, mempunyai akal, dan yang terakhir adalah ini, mampu. Orang yang berpuasa itu selain Islam, balik atau mukalaf, itu dia harus mampu untuk berpuasa. Coba, emang ada orang yang nggak mampu untuk berpuasa? Banyak. Misalnya ada orang sakit di infus, sakit, kalau berpuasa malah nanti sakitnya nambah, namanya dia tidak mampu untuk melakukan puasa. Nah, orang yang tidak mampu itu tidak memenuhi syarat, artinya dia boleh tidak melakukan puasa karena syaratnya belum terpenuhi. Misalnya ada anak mau masuk MI, syaratnya harus sudah beragama Islam, sudah besar, yang terakhir juga mampu itu artinya misalnya bisa nulis, bisa berjalan. Nah, anak tersebut kok belum mampu, nulis saja belum bisa, baca belum bisa, berjalan masih merangkang misalnya, berarti sekolahnya jangan di MI dulu karena tidak memenuhi syarat. Puasa juga seperti itu, harus mampu. Contohnya tadi yang pertama sakit, gara-gara sakit ya, sakit, atau selain sakit mungkin contoh yang lain, tapi yang paling banyak ini sakit, dan sakitnya itu tidak sakit ringan, sakit yang membahayakan apabila digunakan untuk berpuasa. Kalau sakitnya cuma panuan misalnya, atau gatal-gatal, sakit pak, sakit apa, gatal-gatal,
nggak puasa ya Pak? Oh ya nggak boleh. Sakitnya itu sakit yang membahayakan. Apabila dia berpuasa, maka dia boleh tidak berpuasa. Atau yang menjadikan orang tidak mampu untuk berpuasa itu misalnya orang menyusui, ya, menyusui, atau orang hamil. Hamil ini juga dia kalau membahayakan pada badannya, ya berarti dia tidak mampu, tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat berarti tidak wajib berpuasa. Kalau toh dia berpuasa, ya malah nanti justru puasanya tidak sah karena membahayakan badannya. Nah ini diingat-ingat, jadi syarat puasa itu Islam, balik, akal atau mukalaf. Yang ketiga adalah, yang terakhir adalah dia mampu. Nah untuk rukun dan batalnya yang membatalkan puasa nanti akan Pak Khalid bahas di hari besok. Insya Allah besok nanti akan membuat video lagi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.